Kisah Rasul pasal yang ke-7, Kisah Rasul pasal 7, lihat pada ayat yang ke-20, 21, dan 22. Kita akan belajar sesuatu yang penting buat kita pada siang hari ini. Kisah Rasul pasal 7, lihat pada ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di dari rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, Anda harus mengerti, Musa ini bukan orang sembarangan. Apa yang dia terima, latar belakangnya itu sesuatu yang hebat sekali. Nah, zaman itu pendidikan di Mesir merupakan terbaik seluruh dunia. Diteliti bahwa mereka terima yang namanya pelajaran bahasa, sastra, geometri, aritmatik, perbintangan, agama Mesir, dan lain-lain. Dari semua yang terbaik seluruh dunia itu, yang terbaik di Mesir diberikan kepada anak-anak atau keluarga raja. Jadi Musa itu sudah dari kecilnya, didikan yang dia nikmati itu yang paling baik seluruh dunia. Kalau Anda baca di Keluaran, ketika orang Israel merampasi akan harta orang Mesir, Alkitab berkata Musa itu orang yang terpandang di Mesir. Dalam sejarah kerajaan Mesir, nama Musa itu muncul sebagai seorang jenderal yang berhasil menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia ke Mesir. Itu luar biasa. Dia berhasil menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia yang menyerbu Mesir, Jenderal Musa yang menghalau mereka. Jadi ini bukan orang sembarangan. Nah, kita tadi belajar ya, nasihat itu berupa dasar atau fondasi dengan struktur atau struktur pikiran. Yang mau dibangun dari semua yang kita terima adalah adanya struktur pikiran ini di dalam kehidupan kita. Musa, pendidikannya adalah Mesir, sehingga cara berpikirnya, fondasinya adalah fondasi Mesir. Yang dibangun bertahun-tahun, 40 tahun dalam hidupnya, adalah semua yang berasal dari Mesir, yang terbaik di dunia pada waktu itu. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara, lihat bagaimana Allah berurusan dengan ini. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya, 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan timbul keinginan dalam hati, kalau itu kan dari manusia Musanya sendiri. Tapi King James mengatakan it came to his heart. Jadi bukan came from his heart, tapi came to his heart. Anda tahu bedanya? Bukan came from. Kalau came from dari dalam keluar. Tapi Alkitab berkata it came to dari luar masuk ke dalam. Nah, yang masukin siapa, saudara? Tuhan. Ini pertama kali Musa berurusan dengan sesuatu yang divine, yang ilahi. Ingat latar belakangnya, 40 tahun, struktur pikirannya Mesir. Fondasi yang ditanamkan Mesir. Kemudian setelah 40 tahun kurang lebih, maka Alkitab berkata, it came to his heart. Dari luar masuk ke dalam. Allah mulai berikan beban kepada Musa ini untuk melihat akan keadaan bangsanya. Kenapa baru saat itu, saudara? Sebab saat itulah dari pihak Allah diperdengarkan suara ilahinya. Nah, ini pertama kali orang dengan fondasi Mesir ini berurusan dengan sesuatu yang ilahi. Dari luar dimulai diperkenalkan kepada yang namanya Musa ini suatu beban untuk saudaranya
orang-orang Israel. Nah, Anda harus belajar di sini. Karena struktur berpikirnya Mesir, cara berpikirnya adalah yang 40 tahun dibangun dalam hidupnya sebagai anak putri Firaun. Waktu Allah berfirman, reaksi yang keluar adalah reaksi berdasarkan struktur pikirannya Mesir yang dia punya. Coba buka ayat berikutnya, lihat lagi. Ayat berikutnya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa siapa? Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka apa? Tidak mengerti. Lihat, jadi ketika dia bunuh orang Mesir, pada sangkanya orang-orang lain akan tahu bahwa Allah memakai dia. Berarti betul kan? Ini kan dari Allah. Dan Musa ngerti loh. Ini mandat Tuhan buat aku. Inilah kehendak Tuhan buat aku. Untuk menolong bangsaku. Tapi fondasi di pikirannya, struktur pikirannya masih Mesir. Jadi dia menerjemahkan perintah Tuhan dengan apa yang sudah tercetak pada pikirannya. Nah, dia seorang jenderal. Melepaskan bangsa sama dengan perang. Kalahkan yang menjajah, kita merdeka. Caranya gimana? Pakai kekuatannya, dia hajar orang Mesir. Kira-kira nggak berani ngelawan, saudara. Sebab ini anak putri Firaun. Dipukuli sampai mati. Dia kubur diam-diam. Dia pikir nggak ada orang tahu. Orang Yahudi sendiri yang ngerti perbuatannya. Lihat. Jadi baru satu langkah saja langsung keliru. Lihat Abraham. Allah berkata kepada Abraham, bukan kepada Terah. Keluar dari Ur Kasdim. Langkah pertama langsung keliru. Yang mimpin siapa? Terah. Kalau ini nggak dibongkar, saudara. Struktur dalam pikiran kita tidak diselaraskan dengan firman Tuhan. Allah berbicara apapun, kita menerjemahkannya pasti akan keliru. Musa terima beban dari Allah. Dia tahu Allah berfirman kepadanya. Dia mengerti Tuhan mau pakai dia. Untuk menunjukkan, oh baik Tuhan mau pakai aku. Langsung dia bertindak. Dia menerjemahkan pernyataan Tuhan itu dengan bahasa Mesir yang dia punya. Yang dia ngerti ya begitu. Kalau membuat merdeka, singkirkan yang menjajah. Apa yang dia buat? Dia bunuh tentara Mesir. Tapi apakah itu mendatangkan kebaikan, saudara? Tidak. Apa yang terjadi? Dia harus dibawa kemana? Padang gurun, di Midian. Berapa lama, saudara? 40 tahun. Dari orang yang self-confident besar, sebagai anak putri Firaun, sampai nggak punya confident lagi, saudara. Hilang. Suruh ngomong aja, aku nggak bisa ngomong. Padahal Alkitab berkata, Musa itu orang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini dibongkar habis sama Tuhan. Sampai nggak punya apa-apa. Nyali ngomong aja hilang. Allah kalau bongkar mantap ya saudara ya. Kalau ngabisin habis betul loh. Bangkrut total saudara. Mesir dibongkar habis 40 tahun. Jadi kalau saudara belum bangkrut total dari Mesirmu, belum saudara. Baru 2 bulan. Baru mulai susah bayarnya, tapi belum bangkrut kan. Tuhan punya cara. Dibuat bangkrut habis. Hidup dari belas kasihan mertua. Istilahnya apa itu? Hah? Rumah mertua indah. Hidup dari belas kasihan, gembalakan dombanya mertua. Seorang jenderal.
Dan kalau bisa perintahkan gerakkan tangannya ribuan tentara terbaik dunia waktu itu di bawah komandonya. 1 juta tentara Ethiopia, dia libas semua. Hebat saudara. Kalau kita berkata lihat gitu, wah ini orang potensial. Tuhan berkata ini gangguan malah. Nah, Allah pada waktu itu masih punya waktu kan. Dia berkata 40 tahun dibangun, bongkarnya juga 40 tahun. Nah zaman Yesus lain, cuman dibongkar 3 hari dibangun lagi saudara. Musa untuk ngabisin 40 tahun, butuh 40 tahun. Dan bertahannya 40 tahun. Setelah itu selesai. Anda ngerti cara Tuhan? Ini loh saudara. Struktur pikiran kita ini. Yang dari Mesir yang bertahun-tahun dibangun dari hidup kita. Ketika Allah mulai bergerak, dia langsung buat kesalahan. Reaksinya itu Mesir yang keluar. Dan dia harus dibawa 40 tahun di padang gurun. Itu Tuhan kalau kerja begitu. Dibuat sampai tidak punya rasa percaya diri. Lalu kemudian di situ dia diajar. Bukan self-confidence, tapi confidence in God. Percaya kepada Allah sendiri. Ketergantungannya bukan karena aku pernah dididik, aku bisa. Tapi dia berkata, aku tidak bisa. Tapi Tuhan yang bisa. Dan dia percaya kepada Allah. Nah ini bagian yang paling berat, saudara. Tapi faktor kedua yang saya perhatikan, mengapa harus dibuang ke Midian, saudara? Sebab disinilah yang namanya proses diputuskan yang namanya ikatan jiwa. Saudara sekalian, ikatan jiwa itu lain dengan ikatan roh. Ikatan jiwa itu manusiawi sekali. Tapi ikatan roh itu rohani. Ikatan jiwa kalau Anda punya, itu tidak menolong. Nanti pada level tertentu, saya jamin itu penghalangmu paling besar. Untuk engkau menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Nah apa bedanya? Seperti apa wujudnya? Kalau ikatan jiwa itu gini saudara, seperti yang dialami Musa. Misalnya saya punya ikatan jiwa dengan Pak Triwaryanto. Bentuknya apa? Saya kalau kumpul dengan dia, saya nyaman. Atau sebaliknya. Jadi kalau saya kumpul dengan yang lain, ya saya baik, tapi tidak senyaman dengan Pak Tri. Karena saya bisa menyampaikan isi hati saya bisa ngomong dari hati ke hati dengan Pak Tri, dan tanpa rahasia lagi, sebaliknya Pak Tri bisa ngomong dengan saya. Loh, Pak itu kan bagus. Nah tunggu dulu. Ikatan jiwa mirip dengan ikatan roh. Kalau ikatan jiwa, ini yang terjadi. Patri, kamu kurang kasih. Ngerti? Misalnya begitu ya. Saya bisa tersinggung, saudara. Saya nggak diapa-apain. Saya lihat orang yang saya dekat dibegitukan, saya bisa marah. Saya bisa benci sama pendeta ini. Ngomongnya kok kayak begitu. Padahal saya nggak diapa-apain. Kenapa? Sebab saya punya ikatan jiwa dengan dia. Saya hanya punya kepentingan supaya jiwanya selamat seperti jiwaku terlindungi. Kalau saya punya ikatan roh, ketika saya dengar ada orang tegur dia begitu keras, yang saya lihat kepentingan rohnya. Tidak ada ikatan emosional antara kami berdua, tapi saya bisa berkata, itu betul juga loh. Dan saya berkata, itu baik buat pertumbuhan dia. Lalu saya nggak sakit hati. Dan tidak perlu saya hibur-hibur dia. Nggak apa-apa, sabar ya Pak Tri ya. Sabar, orang sabar itu subur. Saya hibur dia, enggak. Apakah saya tidak mengasihi? Oh mengasihi. Bahkan lebih dari orang mengasihi karena ikatan jiwa. Sepanjang sejarah Alkitab kalau Anda perhatikan. Semua orang yang di dalamnya Allah punya rencana yang besar dalam hidupnya. Semua ikatan jiwanya dengan siapapun selalu diputus oleh Tuhan. Saya bisa buktikan. Contoh pertama yang paling gamblang Abraham misalnya.
Ketika Allah minta Abraham mempersembahkan Ishak, dia ngomongnya apa? Persembahkanlah anakmu yang apa? Kau kasihi itu loh. Jadi Abraham seneng dengan anaknya, terikat jiwanya dengan si anak. Allah melihat itu dan Tuhan berkata, ini jadi kendala buat Abraham. Apa yang terjadi saudara? Tuhan berkata, korbankan anakmu yang kau kasihi itu. Dan Allah mau sungguh-sungguh dikorbankan. Diuji ketika itulah putus hubungan jiwanya. Yang ada hubungan roh. Lihat orang kedua misalnya, Yakub sendiri. Dengan Yusuf dia cinta luar biasa. Alkitab berkata, dia lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Yusuf diberi pakaian jubah yang maha indah, yang lain tidak. Sampai membuat iri semua saudaranya yang lain. Allah mau pakai keduanya. Hubungan jiwa ini harus diputus. Anda lihat, Yusuf dibuang ke Mesir. Bapaknya ngertinya, anakku mati. Yusuf dimasukkan penjara. Tidak ada pengharapan untuk keluar lagi. Diputus hubungan jiwanya. Lalu masing-masing tumbuh sehat di hadapan Tuhan. Betul nggak? Yusuf itu kan suka lapor. Ini kan anak favorit bapaknya. Apapun yang dibuat saudaranya dia laporin. Semua sebel sama dia, saudara. Bapaknya paling cinta sama Yusuf, diberi jubah yang mahal-mahal. Anda lihat, ujungnya ketika rencana Allah harus tergenapi, putus hubungannya. Coba lihat contoh tentang Daud dan Yonatan. Lihat ayatnya saudara, supaya makin jelas ya. Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel 18, ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah apa? Jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Semua dikasih. Anda ngerti kelemahannya di sini? Mengapa Yonatan yang begitu baik diizinkan Tuhan mati di medan perang, saudara? Apakah Allah tidak punya kuasa memproteksi Yonatan? Punya. Kenapa Allah tidak mau selamatkan Yonatan? Jawabnya sederhana. Supaya maksud Tuhan lewat Daud tercapai. Anda bisa bayangin nggak? Kalau Yonatan masih hidup, saya yakin Daud berkata, Yonatan, engkau jadi raja. Tidak bakal dia berani naik di tahtanya yang seharusnya haknya Yonatan. Sebab mereka sudah punya ikatan jiwa. Lihat waktu mereka mati, tangisan ratapannya Daud. Baca itu saudara. Di bukit-bukit Gilboa. Dia uraikan kegagahan pahlawan namanya Saul dan Yonatan. Dia terikat si jiwanya. Ketika dia naik tahta, dia cari anak Yonatan. Mephiboset. Sudah pincang, gak punya apa-apa. Diangkat oleh dia. Dan makan semeja dengan dia. Bayangin saudara. Bukankah ini yang kita katakan ikatan jiwa itu? Nah, kalau kita masih punya ikatan jiwa seperti ini, dengan siapapun, Anda harus mengizinkan Tuhan putus itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa selesai dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya beri contoh paling simpel. Pada waktu Bapak Samuel Elkanah meninggal dunia, beberapa hari sebelum itu saya sempat tungguin, saudara. Dari Bandung dibawa dengan helikopter ke Jakarta. Saya tunggu di rumah sakit Glen Eagle di Jakarta. Terus Mas sadar betul. Itu ada robekan di jantungnya. Jadi pembuluh darahnya pecah dan darah di mana-mana. Saya dengan Pak Yusak waktu itu saya tungguin di sana. Kami doa sama-sama, terus dibawa masuk. Malamnya ada seminar Pak Yusak yang pertama di Jakarta bulan Januari.
Malam itu saya ditelepon, siapa yang ngebel saya ya? Milka atau siapa, pokoknya ada yang ngebel memberitahu ini keadaannya gawat. Wah sudah, terus akhirnya setelah seminar, kami makan malam sama-sama, Senin malam saudara. Terus kami ke rumah sakit. Nah pada waktu makan itu, Pak Yusak diberitahu Tuhan, pokoknya supaya keluarganya itu merelakan, menyerahkan. Jadi kami ke rumah sakit, sampai sana sudah tenang lagi saudara. Gak ada apa-apa. Masih bicara, masih segar sekali, masih ngomong, sadar, betul sadar. Dan Pak Samuel masih berkata, pokoknya aku nyerahlah, mau diapain terserah. Gitu. Tadinya nggak mau dioperasi dia. Pak Yusak bilang, ya sudah benar. Nah mereka berdua ini dekat sekali saudara. Buat Pak Samuel, Pak Yusak ini bukan sekedar kayak kakaknya, tapi mungkin sudah kayak bapaknya sendiri. Pokoknya apapun yang diomongin diikuti. Ini dekat, dua orang ini dekat sekali. Yang kedua yang dekat dengan Pak Samuel itu Brother Andrew dari Belanda. Anda tahu begitu ngerti Pak Samuel meninggal, dia nulis surat ke saya. Aku tidak mau datang ke Indonesia dulu. Nggak bisa aku datang ke Indonesia tanpa Samuel Elkanah. Ikatan jiwa itu kayak gitu saudara. Bayangin, orang sesenior hamba Tuhan begitu. Tetap kalau ikatan jiwa nggak diputus, dia menghalangi rencana Tuhan dalam hidupnya. Nangkap saudara. Nah, ketika menjelang meninggal, itu sehat. Kita nggak ngerti bakalannya mati. Tapi semua keluarga sudah diomongin, tapi waktu masuk di rumah sakit, saya lihat loh, sehat, sadar, masih bisa ngomong. Lalu kemudian, kami doa sama-sama, Tuhan ngomong gini dengan Pak Yusak. Malam ini nggak terjadi apa-apa. Besok baru keputusannya. Nah itu kira-kira sudah jam 12 kurang seperempat, saudara. Malam. Tuhan bilang besok keputusannya. Pikirnya Pak Yusak ya besok jam 9, jam 11, jam 12 siang. Jadi dia bilang, wis ora popo, mengucap syukur terus, Mbak Salidah, besok keputusannya, besok keputusannya. Ya katanya gitu. Saya pamitan, pulang, keluar, pamit dengan keluarganya. Dia juga ngomong santai, besok keputusannya, pokoknya semua ngucap syukur, gak apa-apa. Aku mau pulang tidur, jadi kita pulang. Dulu ikut siapa ya, Ripkah dengan siapa ya? Dengan Mita ya. Jadi akhirnya kami balik ke hotel, baru masuk di hotel, dapat kabar saya. Diberitahu, kritis keadaannya. Doakan. Waduh saya bilang, wah ini lewat. Belum sampai sembahyang saudara, diberi kabar lagi. Sudah meninggal dunia. Udah saya cari teman, bayangin itu sudah kira-kira jam 1 ya. Jam 1 pagi. Saya cari teman, saya cari mana nih orang yang bisa bantuin. Ketemu teman satu, Pak tolongin. Ya malam-malam udah keluarkan mobilnya. Kami dijemput. Terus di lobi hotel, Pak Yusak bilang, ya kok Tuhan gak ngomong apa-apa sama aku. Katanya kan besok. Terus dia bilang, ya ini kan sudah besok ya. Lewat jam 12 tengah malam kan sudah hari berikutnya. Tapi kok lucu, kok gitu Tuhan. Sepertinya kayak orang dikelabui, tanda petik saudara. Karena kita sendiri kita menyimpulkan dengan pola kita kan. Akhirnya kami sampai di sana. Ada sempat anggota keluarganya yang protes. Lah iya kan, kita omongin jangan ditinggal. Kan sekarang meninggal. Ayo saya ketawa-ketawa aja saudara. Kami lihat jenazahnya sudah rapi sekali. Terus dia ngurus semuanya, dia bantu ngurus petinya segala macam. Saya diam, saya sembahyang Tuhan. Kenapa ya kok bisa begini? Kok Tuhan tidak mau kami ada waktu dia pulang? Harusnya kan ditungguin. Bagus kan? Ya selamat jalan, bye-bye. Gitu kan enak saudara. Terus pulang. Ini kok enggak? Dan Roh Kudus berkata begini. Kamu ngerti? Kedua anakku ini, hambaku ini punya hubungan dekat. Keluarganya dengan keluarga mereka dekat. Aku memang sengaja tarik hambaku ini. Tidak tungguin waktu aku panggil Samuel pulang. Sebab kalau sampai dia di tempat, waktu kritis menjelang mati. Keluarga akan mendesak dia, doakan jangan sampai mati. Betul nggak saudara? Karena semua minta tidak mati.
Nah, kalau hambaku di situ dan keluarga berkata, doakan supaya tidak mati. Dia terjepit di tengah-tengah antara kepentingan sahabat-sahabatnya dengan kehendakku yang sempurna. Dan aku tidak mau membawa hambaku dalam posisi seperti itu. Kaget saya, saudara. Jadi Tuhan berkata, besok keputusan. Itu besok lewat tengah malam. Kami pulang, sampai di hotel, langsung diberitahu, kritis. Belum sempat doain, saudara. Diberitahu, sudah tidak ada. Dan meninggalnya itu kami gak sempat tungguin. Padahal selisihnya katanya sekitar paling cuma 20-30 menit setelah kami pergi kok, saudara. Nah, itu loh, Tuhan ngerti. Ikatan jiwa bisa terjadi seperti itu. Membuat, mungkin Pak Yusaknya gak terikat apa-apa, tapi mereka dengan Pak Yusak bisa terikat sekali. Anda ngerti? Jadi semua tergantung Pak Yusak kan. Jadi ketika nanti ini mau mati, semua nangis bilang, ayo sembahyang jangan sampai mati. Bisa apa saudara? Ditangisi orang sama lihat faktanya Tuhan mau panggil dia. Berat kan? Tapi Tuhan itu baik. Disingkirkan saudara. Dan akhirnya direlakan Pak Samuel pulang. Buat saya ya, saya belajar sesuatu. Tapi saya belajar bahwa saya lihat semua yang terjadi saudara. Saya bilang Tuhan tetap luar biasa. Apapun terjadi, dia tidak pernah keliru. Dan dia selalu tepat dalam keputusannya. Dan waktu tutup peti, nangis Pak Yusak. Nangis. Lalu dia bilang, selamat jalan saudaraku. Nangis. Semua nangis saudara. Waduh, itu pengalaman yang mengharukan. Jadi kami tidak tidur. Sepanjang malam gak tidur. Sampai kira-kira jam 7 pagi lebih setengah 8, jenazah diberangkatkan, tutup sudah ke airport. Dan itu diberangkatkan kami di luar. Sampai akhirnya balik ke hotel, mau tidur juga susah. Waduh, itu bukan pengalaman yang baik sekali. Sampai akhirnya saya kembali ke Semarang dan kami kebaktian sama-sama di sini. Dalam beberapa hari saya berkata, buat saya bukan hal yang terlalu gampang untuk melihat realita itu. Tapi itulah Tuhan, saudara. Ikatan jiwa bisa menghalangi engkau menggenapi rencana Tuhan. Saya pernah saksikan pada saudara. Ikatan jiwa saya dengan gereja yang Tuhan percayakan, itu diputus, saudara. Diputus, putus. Saya akhirnya belajar, kenapa begitu? Sebab kalau tidak, saya akan punya naluri terus memiliki akan gereja itu dan jemaatnya. Apapun yang saya kerjakan, buat apa yang membuat saya nyaman akhirnya. Dan tanpa sadar, saya akan bisa bangun kerajaan saya sendiri. Dan saya akan nuntut mereka untuk melayani saya seperti milik saya sendiri. Tapi putusnya hubungan itu saudara, membuat kita sehat. Tumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan. Nah Musa rupanya punya problem itu. Nah orang dengan ikatan jiwa, dia bisa bunuh orang lain. Saudara. Sebab sakitnya orang itu sakitnya dia, dan reaksinya, reaksi jiwani, bukan rohani. Ngerti saudara? Dan ini yang sebetulnya tidak gampang. Makanya ketika lihat ada orang Israel dipukuli orang Mesir, dia bereaksi sekali. Dia bilang, aku bunuh dia. Sebab ikatannya, ikatan jiwa. Kalau kita bisa mengizinkan Allah melepaskan kita, diputuskan dari ikatan jiwa, kita akan sehat. Yesus dengan Yohanes Pembaptis, itu kan saudara sebetulnya secara daging. Waktu Yohanes di penjara, apakah ditengokin enggak saudara? Enggak. Dibiarin. Dengar ditangkap malah nyingkir dia. Dibiarin. Sebab ikatannya bukan ikatan jiwa, tapi ikatan roh. Dia mau Yohanes tuntas sampai akhirnya tidak kecewa dengan Tuhan. Dan itu mahkota yang luar biasa disediakan Allah bagi Yohanes. Nah, orang dengan ikatan roh, Anda akan lihat orang lain maju dengan baik tanpa engkau ambil keuntungan apapun dari dirimu. Kalau orang itu disakiti, engkau tidak ikut dilukai. Kalau orang itu diberkati, engkau bersyukur dan engkau tidak ada tujuan mau ambil apapun. Bahkan rasa nyaman apapun tidak ingin engkau ambil dari hidupmu.
kalau itu ikatan roh. Tapi kalau ikatan jiwa, orang mau nempel seseorang karena ada rasa nyaman yang dia mau nikmati dalam hidupnya. Dan itu sama sekali menghalangi rencana Allah. Musa ngalami itu. Lihat, fondasi Mesirnya kuat, tetap dia tahu, aku ini orang Ibrani, aku orang Yahudi. Sehingga ketika dia melihat orang Israel dianiaya orang Mesir, timbul reaksi dagingnya. Sehingga diputus hubungannya. Kawinnya pun bukan dengan orang Yahudi, saudara. Dengan perempuan dari mana? Anak siapa? Yitro. Namanya siapa istrinya? Sipora. Ada yang nama Musa di sini? Sipora ada, tahu saya. Musa kok yang saya tanya. Nah, itu cara Tuhan, saudara. Dikasih istri, kalau menurut Yahudi, kafir. Tapi kalau Anda lihat, yang kafir-kafir dimasukkan orang jadi orang penting di Israel. Kafir bisa masuk, Yahudi itu kalau nggak penting nggak bisa. Sipora, siapa lagi? Rahab, kafir. Ruth, ada namanya Ruth, kafir sebetulnya itu. Gentiles, kafir itu. Tapi banyak orang kafir dalamnya spiritual, banyak orang agamawi dalamnya kafir. Yang penting dalamnya bukan luarnya, saudara. Banyak Israel kafir kok sebetulnya. Tapi banyak kafir yang Yahudi banget dalamnya, saudara. Artinya orang pilihan. Dikasih istri orang Midian, kan bukan orang Yahudi. Setelah 40 tahun dipisahin, yang dia buat sama sekali tidak ada emosionalnya untuk membela dengan dagingnya. Dia ngerti ikatannya, semata-mata ikatan roh belaka. Kalau kita mau ditumbuhkan kayak begini, saudara, waduh enak. Hidupmu akan merdeka luar biasa. Dan tidak perlu kita mengalami banyak hal yang tidak perlu. Nah, Anda harus mengerti sekarang, saya teruskan lagi. Dari fondasi struktur pikiran ini, yang dibongkar oleh Allah, nah fondasi Mesir, yang dibangun 40 tahun, membuat ketika Tuhan berbicara, dia bereaksi dengan reaksi Mesir. Hidup kita pun sama. Semua yang dibangun bertahun-tahun dalam hidup kita, waktu Allah berfirman sesuatu, kita cenderung bereaksi seperti apa adanya kita. Karena manusia atau semua kita tidak pernah bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Ketika Allah berfirman, Allah mengatakan sesuatu, reaksi kita ya kita yang kita punya. Bereaksi dia. Dan dia bereaksi seperti seorang jenderal pangeran Mesir bereaksi. Dan itu salah di hadapan Tuhan. Di sini Musa mulai diajar struktur pikiran itu harus diubah. Coba buka Yesaya pasal 33. Kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat 20 dan ayat 21. Yesaya 33 ayat 20 dan 21. Alkitab berkata, pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya. Dan semua talinya tidak akan putus. Perhatikan apa yang engkau akan lihat di situ. 21. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya. Dan kapal besar tidak apa? Menyeberanginya. Lihat, perahu dayung pakai dayung, kekuatan kita. Perahu besar pakai mesin. Dua-duanya tidak bisa menyeberangi sungai Allah. Dengan kata lain, apa yang heavenly tidak bisa didekati dengan apa yang human. Amen. Apa yang surgawi tidak bisa ditanggapi dengan manusia kita.
Apa yang dari Mesir tidak bisa menanggapi apa yang dari Tuhan. Oleh karena itu struktur pikirannya, cara hidupnya, cara berpikirnya mesti dibongkar. Kasusnya Musa dia perlu 40 tahun. Karena ini Alkitab berkata, apa yang dari dunia tidak bisa dan tidak mungkin meresponi apa yang dari Allah. Dan kalau kita tidak menyadari ini, kita akan terus memupuk akan kemampuan manusia kita. Kita pikir kita bisa lakukan sesuatu bagi Tuhan dengan cara hidup manusia kita. Ingat yang tadi saya gambar, kalau Anda buat fondasi bentuk kubah, tidak mungkin dipakai ketika engkau ganti akan membuat sesuatu dalam bentuk seperti katakanlah 4 persegi panjang. Kalau bentuk fondasinya berbeda, naiknya akan berbeda. Fondasi yang dari Mesir tidak mungkin kita pakai untuk membangun apa yang berasal dari Allah. Tapi untuk bisa memahami ini saudara, ternyata tidak cukup hanya diucapkan. Kita harus mengalami sendiri dan kita harus mau terlibat dalam proses sampai kita berkata, ya ini yang dari Tuhan. Dan itu tidak gampang. Kemarin saya saksikan misalnya, dalam 2 minggu ini saya belajar, 2 pengajar yang harusnya ngajar tidak hadir. Ternyata setelah saya datang ke Tuhan, saya periksa hati saya. Roh Kudus berkata, karena pikiranmu, hatimu mulai condong kepada manusia. Anda ngerti pada saat yang sama, Pak Yusak baru cerita dengan saya. Dia berkata ada orang Jakarta pendoa syafaat, diberi penglihatan. Lihat saya itu pakai tongkat, apa itu, orang sakit tuh pakai krek. Ngerti saudara? Jadi sudah ada sandaran lain. Saya pasang dan dia saya Pak Yusak doain saya, dia bilang, Tuhan, kenapa ya hambamu ini? Dan Tuhan berkata begini, hatinya agak condong ke manusia, agak condong ke manusia. Dan saya berkata ini akibat doa paksakan kehendakmu, dia paksa betul saudara. Dia buat saya lurus lagi. Baru mau lurus lagi, mengarahkan hati, tidak melihat kepada manusia, tidak melihat kepada manusia. Datanglah pendeta Raymond Mui. Dengan dasi merah hitam kebanggaannya, strip, karena Hasto sebagai murid tidak pernah mau memberikan yang lebih baik. Pendeta Raymond pakai dasi yang sama. Saya jamin kalau dia sekian sudah lagi datang lagi, dia pakai dasi yang sama saudara. Saya nggak tahu sejarahnya, kita perlu tanya mengapa dasi itu selalu dia pakai. Dan saya yakin dia bisa beli lebih bagus dari itu, tapi kenapa dia pakai itu mungkin ada historinya, saya pengen tahu juga. Dia datang, dia bawa tasnya, dan dia kalau selalu diajak ngomong, dia akan berkata very easy, very easy. Kalau kami ngobrol dengan dia, kita sering kali godain kalau ngomong very easy, tapi tidak datang orangnya, saya berkata gitu. Nah, dia datang dan dia tawarkan Morris Cerullo kepada saya. Nah, saya ini orangnya, saudara, kalau punya mau, sekarang. Walaupun caranya halus. Saya bilang, oke, Morris Cerullo. Kapan kamu mau telepon ke Amerika? Tonight, dia bilang. Oke. Setelah session, lewat kantor saya tungguin. Ya, katanya. Very easy. Ya, katanya. Dia selalu very easy. Ya. Habis session saya bilang, telepon. Dia bilang, no. Mereka masih tidur, katanya. Kapan? Tonight, midnight. Dari hotel, dia bilang. Oke. Pagi ketemu saya. Telepon? Yes, very easy, katanya gitu. Sudah teleponnya. Terus jawabannya apa? Tunggu 2 hari lagi. Itu saudara. Dan dia telepon, dan dia akhirnya oke, semua sudah diatur tanggalnya. Saya belajar Tuhan. Tidak segampang yang orang pikir. Untuk meluruskan hati di hadapanmu. Baru mau lurus gini. Ini structure kita, saudara. Sudah kayak begitu. Kita kan kalau dengar kata orang, saya pernah dulu saudara, saya pernah lihat, saya ke Jepang, dari Amerika saya mampir di Jepang, ada KKR 1 minggu di Tokyo. Saya dijemput, yang jemput belum datang, saya tunggu di airport. Enggak tahu ada bintang film siapa, itu anak-anak muda Tokyo, histeris nyambut dia. Sampai itu kan pendek-pendek ya orang Jepang. Jadi itu yang angkat tangan pakai kamera, kena rambutnya temennya semua itu. Bintang filmnya juga pendek lagi, jadi pendek kumpul begitu. Saya bilang, geli sekali orang bisa ngefans orang begitu luar biasa, hatinya condong ke orang. Setelah kita jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen,
Ternyata pikiran hati kayak begitu tuh masih ada, saudara. Nah, saya ngomong sama istri saya, dia bilang begini, aku kok nggak terlalu bergairah dengar Morris Cerullo. Saya bilang, sebab kamu nggak punya historik background yang seperti saya. Saya ketika saya habis lahir baru, bacaan rohani yang ada waktu itu nggak seperti sekarang, saudara. Itu cuma tulisannya Morris Cerullo sama Kenneth Hagin. Morris Cerullo cuma nulis buku apa? The New Anointing, urapan baru, Hagin tulisannya banyak. Itu yang saya baca sebetulnya. Dan dia KKR tahun 80, siapa yang hadir tahun 80 KKR-nya Cerullo? Nggak ada. Satu Pak Basri. Itu luar biasa, kesembuhannya hebat sekali di Jakarta. Itu yang bangun dari kelumpuhan itu puluhan. Ada haji lempar topi putih, dilempar, diinjek, dinimbar. Dia bilang disembuhkan Tuhan. Jakarta itu. Jadi kalau Anda baru bertobat, lihat pemandangan begitu di depan matamu, Anda berkata, ini yang kita tunggu-tunggu. Bukunya saya baca berkali-kali, soal urapan baru. Bagus kan, saya ikut School of Ministry-nya, dulu SOM itu dari dia. School of Ministry, ikut beberapa hari, diajar, saya bilang, wow, luar biasa. Semua dimakan, isinya cuma gitu. Jadi kalau Anda masih baru sekali, Anda lihat hamba Tuhan figur di atas, yang kau lihat, yang paling hebat kau lihat hari itu. Yang saya lihat Morris Cerullo, saudara. Dan tiba-tiba itu ditawarkan. Nah, mau nggak? Tapi saya pakai bahasa lebih rohani itu. Kalau Tuhan kehendaki. Lebih rohani, karena untuk jaga hati sebetulnya. Tapi saya tahu, structure di sini. Dibongkar. Ngerti saudara? Dan itu tidak segampang kita mengucapkan. Dari waktu ke waktu akan terus diuji kepada saudara. Apakah ini betul sudah berubah? Apakah kita masih ada yang tiba-tiba kita berkata, kita mesti belokkan lagi. Masing-masing kita akan diuji. Lah, struktur dalam pikiranmu itu apa hari ini? Yang paling kuat itu apa? Anda harus tahu sendiri. Kalau engkau tidak tahu, engkau akan repot. Ketika dibongkar, engkau gak bisa ngerti kenapa ini dibongkar. Tapi ketika Allah bongkar kita diberitahu, ini loh masalahmu di sini. Dengan sukarela atau lebih sukarela, kita berkata, baik Tuhan, singkirkan daripadaku. Anda bisa ngerti ini, saudara. Ini masalahnya. Tidak segampang ya yang orang duga. Begitu mau baik aja, ditawari, saudara. Sudah mau, susah lah. Terus dia datang lagi, hari berikutnya Raymond berkata gini, ini ada satu lagi. Anda tahu pemain bassnya, grupnya Don Moon, sebenarnya Abraham siapa? Nah itulah pokoknya namanya itu. Saya nggak tahu, saya nggak main musik saudara. Teman-teman yang main musik semua ngerti, kalau main kan, sampai main bass bisa lompat-lompat begitu. Dan dia berkata nih, kapan ya mau datang? Di Asia. Kalau kamu mau, tak kirim ke Semarang. Seminar. Saya bilang, tak tengking ya dalam nama Yesus. Hatiku yang nengking. Nengking pikiranku sendiri, bukan nengking orangnya, saudara. Saya bilang, waduh aku dikasih pajangan manusia-manusia ini. Terus saya berkata, mataku tertuju padamu. Itu mesti diingatin, saudara. Kalau enggak, jadi apa kita? Tapi Tuhan tetap luar biasa. Dia sabar kok saudara. Pak, tapi apakah saya 40 tahun? Enggak. Kurikulumnya sama tapi dipadatkan. Makanya banyak orang Kristen melotot sekarang. Kecekik. Tapi itu bagian dari proses yang Tuhan mau. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia akan memampukan kita sampai tuntas apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Amen saudaraku. Hidup kita ini bukan seperti yang kita pikirkan dan dunia pikirkan. Harus seperti apa yang Tuhan rencanakan. Itu loh fondasinya. Ini yang mesti strukturnya itu. Dibongkar, 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 dibongkar. Kalau ini kita izinkan terbongkar. Luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat. Kita akan bisa ngerti bagaimana cara Tuhan. Nah sekarang lihat lagi. Apa yang Tuhan kerjakan? Keluaran pasal 4. Bagaimana ujung daripada semuanya ini? Apa hasilnya dari yang Tuhan kerjakan? Keluaran pasal 4.
Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan akhiri dengan ini. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Ada garis bawahi kata tangan. Jawab Musa, apa saudara? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Pada ayat yang ke-20, kita lihat, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Nah, Anda perhatikan ini, saya akan akhiri dengan ini. Musa dalam keadaan ragu-ragu, self-confidence-nya hilang, gak punya apa-apa, dan Tuhan ajari pelajaran terakhir yang hebat. Tuhan berkata, Musa, apa yang di tanganmu? Kata tangan dari kata Ibrani yang artinya tangan yang penuh dengan sesuatu. Tangan yang memegang sesuatu. Tangan yang menggenggam sesuatu. Dan Musa berkata, tongkat. Dan Allah berkata, lemparkan tongkat itu. Jadi ular. Tuhan berkata, pegang ekornya. Ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Alkitab berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya. Kata tangan yang kedua, bukan tangan yang menggenggam sesuatu, atau tangan yang penuh, tapi tangan yang sudah kosong dan tidak ada apa-apanya. Anda lihat prosesnya. Dari orang yang punya sesuatu dalam genggamannya, harus dilemparkan. Ketika dilemparkan, dia pungut lagi dengan tangan kosong. Tapi yang dipungut sudah bukan manusiawi lagi. Sebab dia lemparkan tongkat Musa, ketika tangan kosong diulurkan memungut tongkat itu, berubah dari tongkat Musa menjadi tongkat Allah. Kalau saudara mau dibawa Allah dalam proses pengosongan diri, merombak struktur berpikir kita yang dari dunia, dibongkar habis, dikosongkan lagi, dan dibangun yang baru, maka tongkat yang engkau pegang bukan tongkatmu, tapi tongkat Allah. Dan tongkat itu yang menghajar Mesir, tongkat yang sama yang membelah Laut Merah, tongkat yang sama yang memberikan air dari batu karang di padang gurun. Tongkat Allah yang dipegangnya. Ini proses. Musa disimpulkan oleh Tuhan. Detik terakhir diberi gambaran, ini yang aku kerjakan Musa dalam hidupmu. Hari ini yang di tanganmu apa, saudara? Semua yang masih kau bisa pegang dari hidupmu. Dia berkata, let it go, lepasin. Begitu engkau lepas, tanganmu kosong, gak ada apa-apa lagi. Ketika engkau ulurkan, yang engkau pegang bukan tongkatmu, tapi tongkat Allah yang di tanganmu. Dan ini dunia dan kerajaan gelap akan dihajar dengan apa yang di tangan kita. Dan jutaan orang akan dibawa, dipimpin dengan tongkat yang teracung ke atas. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Setiap orang yang melihat ular tembaga di tongkat itu, mereka akan disembuhkan. Dan dari batu karang di padang gurun, ketika semua berteriak, kami kering, kita kelimpahan dengan air surgawi. Karena tongkat Allah di tangan kita. Bukan tongkat kita lagi, tapi tongkat Allah. Tongkat manusia kita nggak ada artinya, saudara. Hanya kalau berubah jadi tongkat Allah akan membawa jutaan orang keluar dari Mesir dunia ini dan dipimpin masuk ke Kanaan. Kita berdiri sama-sama. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Semua berbahasa roh, semua berbahasa roh. Kira syata karaba shanta karabata sataka. Ora shanta karaba shata karaba shete kirimata santa karabata karabalaba.
Irama Shanda Karabasete Keremete Korosata Karabata Karabalaba. Inara Sanda Karabashando Gorosoto Korobosata Karabata Sanda. Irama Sanda Gorosoto Gosoto Karabasanda Karabata Karaba. Beshete Karamasondo Korobosete Karabasanda Karabata Karaba. Irabashando Gorosoto Korobosata Karabasete Karabalaba. Iremeshende Keremete Korosoto Karabata Sende Keremeta Karaba. Inaramasondo Korobosanda Korobosete Karabasanda. Kerebeshende Karabasanda. Orosoto Koro Karabasanda Karabata Kaya. Keremete 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 Orosondo Korobosanda Karabasete Keremete Karara. Irabasanda Karabasondo Sokoro Sokoro. Orosande Keremeshata Karabasete Kemeteka. Orosidi Karabasanda Karaba. Orosanda Karabasanda Karaba. Orosondo Korobosanda Karabarara. Oreshete Karabahado Kosoro Korobasa Karaba. Mahasanda Karabasanda Karaba. Orosondo Korobosanda Karabasanda Karaba. Orosondo Korobosanda Korobosanda Korobodo Kaya. Oreshete Keremete Sakarara. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua yang dari dunia, dari Mesir dibongkar dalam hidup kami. Letakkan fondasi yang baru, fondasi kebenaran-Mu Tuhan, fondasi kebenaran-Mu. Biar sistem akar kebenaran di dalam hidup kami makin kuat di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini bukan tongkat kami lagi, tapi kami pegang tongkat Allah, bukan tongkat manusia kami. Orashata karaba shata karaba, ereshanda karaba shata karaba, ekereshata karaba shata karaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua kebenaran yang kami terima hari ini terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sempurnakan semuanya. Meteraikan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang diberkati berkata,